Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam materi atau dalam pembahasan hadis qudsi yang mana kita akan menelaah membahas bersama ya kandungan dalam hadis-hadis firman Allah melalui lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti hadis yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang bagaimana keutamaan ya kaum Nabi Muhammad, kaum muslimin, ya janji Allah kepada orang-orang mukmin, ya perintah atau syariat bagi kita untuk bertobat, ya kemudian syariat untuk berinfak dan lain sebagainya, ya. Maka dalam pertemuan pagi hari ini kita akan masuk ke hadis 13, ya, al-haditsus tsalits wa thalathun wa ishrun wal asyr hadis ke-13 tentang bagaimana kemurahan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum kita masuk nih, ya, kemurahan itu kan di bahasa lainnya kita bisa mengetahui dengan karunia atau rahmatnya Allah, ya. Bagaimana sih karunia dan rahmatnya Allah kepada kita itu bagaimana? Gitu ya. Ya, itu didapati dengan amal soleh kita yang diberkahi. Ya, karena segala bentuk amalan ketika kita diberkahi itulah yang disebut dengan amal soleh. Ya. Bagaimana diberkahinya ketika Allah ridho? Nah, jadi yang pertama itu kita mencari amal-amal yang Allah ridhoi, apapun bentuknya. Ya, karena itu sumber keberkahan. Ya. Dan ketika amal kita diberkahi oleh Allah, maka berkah itulah yang ada rahmat, rezeki, pertolongan, perlindungan, dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah, maka kita harus tahu, ya. Pertama itu bagaimana sih amal soleh yang diberkahi oleh Allah, ya. Nah, sebagai contoh, ya. Dahulu ketika istrinya Nabi, eh, lupa ya, Nabi, eh, bukan Nabi Zakaria, ya. Nabi yang sangat amat kaya, ya, yang istrinya adalah ratu dari kaum Sabak, ya, ada lupa ya, Nabi, eh, ya, walau alam, ya, kita boleh diingatkan bagi yang mengingat, ya. Nah, yang mana, ya, walhamdulillahirrahmanirrahim dalam, ya, surat Sabak ayat 15, ya, wa baldalan thayyiban wa rabbul ghafur, ya. Dan itulah negeri yang sangat amat baik lagi makmur dan Allah Maha Mengampuni. Yang dahulunya kaum Sabak itu penyembah ini, ya, matahari, ya, seperti yang telah kita ketahui. Nah, maka dari itu, ya, Allah berikan hidayah kepada ratu dan seluruh penduduknya untuk masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dikisahkan dalam beberapa tafsir, ya, bahwa banyak sekali, ya, keberkahan-keberkahan karena amal soleh mereka. Mereka bertanam, ya, mereka beramal membangun gedung-gedung dengan ucapan basmalah, ya. Ini salah satu bentuk bahwa syariat Bismillah sudah ada sebelum zaman Rasulullah SAW, ya. Ketika memulai sesuatu dengan Bismillah, mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendak dalam setiap amalan, ya. Dan setiap amalan, ya, mencari doa Allah. Nah, itulah sumber keberkahan dari kaum Sabak, ya. Maka, ya, eh, disampaikan oleh Ustadzina, ya, Ustadz kita, Ustadz Arifin Badri, ya, bahwasanya sumber keberkahan dalam beramal, ya, untuk mencari doa Allah yang pertama itu ketika kita beramal, kita harus beriman, ya. Pertama itu kita, ya, tingkatkan keimanan kita, ya. Nah, dengan keimanan kita takut, kita akan mencari doa Allah. Kita akan mengutamakan bagaimana syarat-syarat Islam dalam kita beramal, berucap, dan lain sebagainya. Ya, walau walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barokat. Ya, nah, ketika, ya,
ada suatu kaum, suatu golongan penduduk pada suatu negeri, ya, mereka beriman dan bertakwa, maka kita akan bukakan kepada mereka berkah-berkah yang banyak, ya. Nah, inilah bukti, ya, sumber keberkahan, ya, yang mana amal soleh kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan pertama beriman dan juga bertakwa, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya tentu amal soleh itu sendiri, ya. Kita harus bisa memilih nih, ya. Ketika kita sudah berniat dalam kita beramal untuk mencari kebaikan, namun kita harus bisa milih, oh ini amal soleh yang tidak ada syubhatnya. Oh ini amal soleh yang lebih utama daripada amal soleh yang lainnya. Nah, jadi harus cerdas dalam kita memilih amal soleh. Ya, jadi ini membuktikan bahwa ketika kita setiap bertindak, beramal, itu harus sinkron antara niat dan juga perbuatan. Ya, perbuatan ya bisa perbuatan badan atau lisan, gitu ya, ucapan. Ya, tergantung amalannya. Tapi yang bisa dipastikan setiap amalan pasti ada niatan. Ya, dan pertama niat kita itu harus baik, ya harus lurus dengan syariat Islam. Nah itu yang mana salah satu bentuk keimanan, ya ini namanya a'malu bin niat, ya segala bentuk amal itu tergantung niatnya. Maka solehul niat, islahil niat, ya perbaiki niat kita dahulu, ya untuk apa nih kita beramal, ya lillahi ta'ala, ya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka kalau kita sudah tahu niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala, dalam kita nanti beramal jauhi segala-segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalim, mengambil hak orang lain dan sebagainya, dengki, ya. Yang kedua, kita melihat nih amal soleh nih mana yang lebih utama sih, ya. Kita niat nih ingin membantu orang, oke, ingin bantu orang, tapi dengan cara yang terbaik, ya. Gimana ya cara bantu orang, ya tapi saya nggak menzolimi orang lain gitu ya. Ya sabar, ya. Nggak harus kita mendahulukan diri kita karena kita ingin kebaikan yang lebih utama. Siapa tahu kalau kita niatnya ya pengennya begitu, malah kita menzolimi orang lain kan. Karena memaksakan kehendak kita itu tidak baik. Ya. Atau ingin berdakwah, niat kita udah bagus nih untuk menyiarkan syariat Islam, ya, dengan tuntunan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Ya. Cara kita menyampaikan terlalu saklek, ya. Nah, terlalu ya bahasanya kurang tepat atau kurang nyaman ketika didengar, ya tidak bisa memilih bahasa yang tepat untuk lingkungannya, ya. Nah, karena seperti yang kita ketahui, ya, antum a'lamu bi umuri dunyakum, engkau itu lebih mengatur tentang perihal dunia-dunia kita. Kita tahu lingkungan kita di Indonesia tidak seperti di Saudi. Ketika para masyayikh membuka majlis, mereka bisa menyampaikan dengan tafsir dengan murni, ya. Menyampaikan tafsir dengan murni. Ya, kalau misalkan di tafsir itu para ulama mengatakan ya fi hadhil ayat ya ya yufassiru minal Imam Ibnu Katsir misalkan, ya. Di ayat ini Imam Ibnu Katsir mau menafsirkan begini-begini, mereka bisa menerima. Kalau Indonesia harus kita ubah kalimatnya, walaupun isinya harus sama, ya. Jangan kita ubah juga isi. Ya, dengan kalimat yang mungkin lebih lembut, lebih banyak, lebih mudah diterima. Ya, karena kita kan kadang bersinggung dengan adat, ya atau budaya. Ya harus memilih, ya. Jangan sampai karena kita dalam beramal solehnya nggak tepat, orang nggak mudah untuk menerima, sehingga nama baik kita itu akhirnya tercoreng, ya. Baik di dalam ya kelompok-kelompok Islam, ya lembaga-lembaga Islam ataupun pada orang non Muslim. Oh ternyata Islam itu keras ya. Oh, ternyata Islam ini ya. Bayangkan kalau misalkan kita ketemu, ini sebagai contoh ya para jemaah sekalian, ketemu yang mualaf, orang baru masuk Islam, ya. Kemudian dia berdoa kepada kedua orang tuanya non-Muslim, terus kita bilang, kenapa kamu berdoa? Kan orang tamu belum Muslim, ya. Orang tamu kan nggak bakal masuk doanya gitu. Dan ketika ada yang wafat, ya orang tua pasti di neraka. Gimana tuh rasanya? Ya, nggak bisa, ya sulit diterima. Ya, maka kita harus pilih-pilih bahasa, ya. Gak apa-apa sementara didoakan. Nanti kalau sudah mengerti ilmunya, kita sampaikan. Ya ini kan selama ini berdoa. Tapi ya perlu diketahui ini hadisnya Rasulullah SAW mendoakan kedua orang tuanya. Kata Allah nggak nyampe. Ya kemungkinan juga ya dengan dasar hadis ini bahwasannya bapak atau ibu
ya berdoa selama ini kepada bapak handa atau ibu handa yang sudah diwafatkan, ya kemungkinan juga tidak nyampe dengan dasar hadis hadis ini. Wallahu alam, kita sampaikan dengan cara yang baik. Ya, kalau enggak orang bakal menolak Islam, ya bisa jadi orang banyak yang murtad kembali nih. Wa'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, inilah bagaimana kita untuk mencapai keberkahan Allah. Ya. Itu pertama niat, yang kedua kita memaksimalkan amal soleh kita. Ya. Kemudian, ya amal soleh itu kita rinci lagi. Ya. Nah, agar amal soleh kita bisa kita maksimalkan tuh gimana sih caranya? Gitu kan? Yang pertama itu kita mensyukuri segala nikmat. Ya. Bagaimana kita ya mensyukuri segala nikmat Allah, ya segala yang kita dapat ini kan untuk nikmat Allah ya. Lain syakartum la azidannakum kan. Ya ketika engkau bersyukur maka aku akan tambah. Nah, ketika kita bertambah nikmat, kita untuk beramal soleh untuk lebih mudah kan. Nah, maka bersyukur ya, bersyukur apapun. Ya. Makanya kan beberapa ulama ya, ulama apakah ini hadis atau perkataan ulama ya. Ketika kita ingin bersyukur, lihat ke bawah kita ya. Kalau kita mau bersyukur lihat ke bawah kita, masih banyak orang yang usahanya lebih dari kita, tapi Allah takdirkan rezekinya nggak semudah kita, ya. Tapi ketika kita ingin memaksimalkan potensi amal kita, lihat ke atas, ya. Nah, orang yang bahkan lebih sulit rezekinya, tapi niat amal solehnya atau beramal solehnya lebih kuat, lebih giat. Lah kita kok yang keadaannya mudah, amal solehnya lebih malas. Nah, pertanyakan itu, ya. Nah, itu bentuk bagaimana kita memaksimalkan amal soleh. Ya, pertama dengan bersyukur. Ya, yang kedua, ya, dengan kita, ini sebuah hikmah sebetulnya dari amal ini, membayar zakat atau bersedekah. Karena salah satu yang menyambung ukhuwah Islamiyah adalah infak, sedekah, zakat. Ya, zakat itu bentuknya wajib, infak itu bentuk harta. Ya, kalau sedekah itu segala amal soleh yang menjadikan itu tabungan amal baik kita atau pahala kita. Nah, katanya kita memberikan infak kepada saudara kita yang membutuhkan. Kita melihat, oh, ya, ketika kita melihat orang di bawah kita atau dalam kesulitan, ya, lagi-lagi meningkatkan rasa syukur kita kan. Kita akan mudah untuk beramal soleh, ya. Nah, karena naudzubillah min zalik itu sebagai teguran bagi kita kan. Ketika kita melihat orang di bawah kita kesulitan atau bahkan yang kita itu berdoa gitu kan. Ya, naudzubillah kita jangan sampai seperti itu misalkan keadaannya. Ya, maka kita akan semakin dekat kepada Allah. Itu sebagai peringatan kita, kalau engkau ingin terjauhkan dari hal-hal seperti itu, hal-hal yang buruk atau yang kita tidak inginkan, berdoalah kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Ya, maka itulah ya salah satu bentuk untuk kita mendekatkan kepada Allah dengan berinfak, ya, bersodakoh, ya. Nah, wa dan Allah itu memusnahkan riba, ya, menjadikan riba itu sumber sayyi'ah, sumber keburukan. Orang makan riba, semuanya akan jadi buruk, nggak tenang, ya, mikirin harta segalanya, target nggak terkejar, dan seterusnya. Dan memberikan kesuburan bagi orang-orang yang bersedekah. Hatinya tambah lapang, mudah bersyukur, dekat kepada Allah, selalu mengingat Allah. Ini bukti, ya, di surat Al-Baqarah ayat 276, ya, bahwasanya Allah menyampaikan hal tersebut, ya. Nah, ini menjadi pedoman kita, ya. Kalau kita ingin mendekatkan kepada Allah, coba kita berinfak, ya. Nah, sering-sering kita berinfak, ya, kita akan melihat, ya, betapa bersyukurnya sih diri kita itu sampai sekarang itu masih, ya, dia berikan nikmat yang orang lain itu nggak dapat, padahal usahanya lebih dari kita. Nah, itu, ya, kiat kedua dalam kita memaksimalkan amal soleh, sering-sering berinfak. Yang ketiga, ya, mencari rezeki dengan qanaah. Nah, ini penting. Qanaah itu apa sih? Ya, qanaah yaqna'u, ya, seimbang, tidak berlebihan, tidak juga kekurangan. Ya,
tidak memenuhi seluruh ambisinya, ya, dan juga tidak serakah. Namun jangan sampai terkurangi. Memaksimalkan namun jangan melebihi ambisi dan juga serakah. Nah, inilah bagaimana qanaah, ya. Ya, tetap mencari harta semaksimal mungkin, namun jangan sampai lupa kewajiban yang lainnya. Ada kewajiban beribadah, ada kewajiban untuk mendidik anak dalam keluarga, bersosial dan lain-lain. Ya, jadi jangan hanya memikirkan harta saja. Ya, nah, ini kiat yang ketiga. Ya, nah, kemudian kiat yang terakhir dalam kita mendapatkan berkah, ya, atau memaksimalkan amal soleh kita, senantiasa bertobat, senantiasa bertobat. Ya, dalam hal apapun. Ya. Nah, Nah, kita sedikit persingkat agar kita masuk ke dalam hadisnya. Yang kedua, menyambung tali silaturahim, ya. Yang telah kita bahas hadis yang banyak dalam kitab Adabul Mufrad, ya. Bahkan tali silaturahim itu, menyambung tali silaturahim bisa merubah takdir, memperbaiki takdir kita, ya. Yang keenam, ya, mencari rezeki dari jalan yang halal. Nah, ini jelas. Karena lawannya riba halal, ya, kehalalan, ya. Seperti tadi ayat yang kita sebutkan dalam Al-Baqarah 276, wa yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Ya. Nah, nah inilah bagaimana kiat-kiat dalam kita menggapai atau memaksimalkan amal soleh kita, ya, untuk mencapai keberkahan Allah. Nah, keberkahan Allah inilah sebab turunnya kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam hadis, ya, tentang bagaimana kemurahan atau, ya, rahmatullah subhanahu wa ta'ala an Ibnu Abbas, ya, atau an Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, ya, dari sahabat Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas lebih sering kita kenal, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya, ya, bersama ayahnya, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi ar-rabbihi azza wa jalla, yang mana diriwayatkan dari kalamnya, ya, atau firmannya Allah azza wa jalla, qala, ya, Allah berfirman, innallaha, ya, dia berkata, ya, Rasulullah SAW berkata, innallaha katabal hasanati wa sayyi'at, ya, sesungguhnya Allah itu mencatat seluruh keperbuatan baik kita dan buruk kita, jadi nggak ada yang terlampaui. Ya, ketika sudah ada fi'il madi dan objeknya itu jamak, ya, bahwa itu menandakan tidak ada yang terluput. Ya, Allah tidak pernah terluput dalam mencatat segala bentuk amalan, baik amalan soleh maupun amalan toleh, amalan buruk. Ya, thumma bayyana dzalika. Kemudian Allah menjelaskan kadar amal soleh. Baik ini seberapa, buruk ini seberapa. Dikali berapa, yang ini dikali berapa. Ditimbang ini seberat berapa, yang ini ditimbang beratnya berapa. Faman hamma bis hasanat, ya. Faman hamma bis hasanatin falam ya'malha, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sudah niat, ada kemauan, hamma ya hammu itu ada kemauan, ya. Barang siapa yang ada kemauan untuk berbuat kebaikan, falam ya'malha, namun belum sempat, belum mampu berbuatnya, ya, berbuat kebaikan tersebut, kata bahallahu indahu hasanatan kamilah, ya, maka Allah akan mencatat niat baik dia sebagai perbuatan atau amal soleh yang sempurna, satu amal soleh yang sempurna. Lihat, baru niat aja udah Allah kasih itu satu. Fa'in hamma biha fa'amilaha, dan ketika dia ada niat, ada kemauan, dan dia mengerjakan sesuai dengan niat dia dan kemauan dia, kata bahwa azza wa jalla, maka Allah akan mencatat amal soleh tersebut, ya, indahu asroh hasanatin ila sab'a mi'ati di'fin ila at'afin kathirah. Maka Allah akan mencatat 10 kebaikan dari amal soleh yang dia kerjakan tadi satu itu. Ya, ila sab'a mi'atin di'fin, ya, sampai ke 700 kali lipat. Ya, itu satu amal soleh dilipatkan sampai 700. Ya, ila at'afin kathirah. Ya, sampai Allah memberikan sesuai yang ia inginkan, bahkan bisa lebih banyak. Ya. Nah, inilah salah satu keutamaan kaum muslimin, kaumnya Nabi Muhammad, yang mana kaum-kaum sebelumnya, wallah alam, mungkin belum bisa sampai seperti ini.
diberikan kemurahan oleh Allah yang begitu banyak. Ya, bersyukur. Makanya betul sekali lagi. Ya, ini sering Anda sampaikan bahwa hadis Rasulullah SAW ketika ditanya, wahai Rasulullah, ya, setelah menjelaskan bahwa Rasulullah menjelaskan bahwa manusia tidak akan masuk surga murni karena amalannya, maka para sahabat bertanya, walaupun engkau ya Rasulullah, walau hatta anta Rasulullah, ya, walau hatta ana, walaupun aku nggak bisa. Ya, jadi manusia yang murni masuk surga itu karena rahmat dan juga kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, nah itu gimana dengan sayyiat, ya, amalan perbuatan buruk atau dosa, kemaksiatan, wa in hamma sayyi'atin, ketika seorang hamba sudah niat berbuat buruk, falam yakmalha, ya, dan dia men- menyadari, ah ini nggak baik, saya tunda amal keburukan saya. Kata bahallahu indahu hasanatan kamilah, karena dia menunda kemaksiatan dia menahan kemaksiatan dia, maka Allah catat itu sebagai amal soleh. Bayangin, orang niat buruk ditahan, itu sebagai amal soleh loh. Ya, niat buruk aja ketika ditahan menjadi amal soleh. Ini bentuk kemurahan Allah. Wa in hamma biha fa'amilah, ketika dia sudah ada niat kemauan untuk berbuat dan dia melaksanakan kemaksiatan tersebut, kata bahallahu sayyi'atan wahidah, Allah hanya mencatat satu perbuatan buruk saja. Cukup. Lihat, amal soleh diganti niat aja satu. Ini dikerjakan satu amal buruk. Sebanding nggak secara akal? Enggak. Tapi inilah bentuk rahmat kemurahan Allah. Yang mana keadilan Allah itu kita nggak bisa nalar dengan akal. Ya, lagi-lagi anak ulangi, seperti di hadis pertama dalam kitab hadis qudsi ini, keadilan Allah kita nggak bisa nalar dengan akal. Ini buktinya bahwa wahyu Allah itu di atas akal manusia. Dan ini membantah pendapat Mu'tazilah dan juga orang-orang liberal. Ya, yang mereka berpendapat akal itu nggak boleh dibatasi dengan wahyu. Karena akal itu rahmat atau karunia yang melebihi wahyu, kata mereka. Bahkan wahyu tidak akan berguna kalau tidak ada manusia yang berakal. Ini membantah. Ya. Di hadis yang lain, kalau seluruh manusia durhaka kepada Allah, Allah tidak akan menurunkan keagungan dan rahmatnya. Sudah cukup. Ya. Bahwa tidak ada yang bisa membatasi atau tidak ada yang bisa menandingi wahyu Allah. Sudah. Ini salah satu buktinya. Ya. Kalau kita mendahulukan akal, seharusnya ini Allah kita anggap tidak adil. Seharusnya. Tapi inilah bentuk kemurahan Allah, keadilan Allah. Ya. Bahkan ketika kita berbuat perbuatan amal soleh, nggak bisa dibandingi dengan berbuat amalan keburukan kemaksiatan. 100 kebaikan. Minimal. Afwan, 10 kebaikan. Minimal. Sampai 700 kebaikan. Bahkan bisa lebih. Inilah walhamdulillah rabbil alamin. Kita menjadi umatnya Rasulullah SAW. Dengan bentuk banyak sekali kemurahan rahmat Allah, kemudahan bagi diri kita. Namun ya kembali kepada kita, bagaimana kita ingin menggapai amal soleh tersebut. Makanya tadi di awal pertemuan, di awal kelas kita bahas bagaimana kita mendapati, ya, berkah dalam amal soleh kita, ya, dengan niat yang baik, ya, memaksimalkan amal soleh dengan kiat-kiat, 5 kiat tadi atau 6 kiat tadi, ya. Sering kita dengar Abdullah bin Abbas, salah satu perawi hadis yang cukup banyak. Namun perlu kita ketahui, ayahnya saja masuk Islam itu cukup telat. Ya, sebenarnya bukan cukup telat ya, tetap masuk Islam. Ya, tepat malam sebelum Fathul Mekah gitu ya. Dan Abdullah bin Abbas ini lahir 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah atau 10 kenabian. Ya. Nah, kemudian beliau yang mengikuti jejak ayahnya, ya, yang mana masuk Islam pada tahun 8 kenabian. Ya. Nah, tahun 20 tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah. Ya. Inilah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Nah, beliau wafat di kota Taif, ya, karena pada tahun itu
Mekah itu sudah digubernurkan oleh Hajjaj bin Yusuf, salah satu gubernur yang mana mereka ideologinya Khawarij, ya. Para sahabat itu bahkan harus tetap bersabar loh dengan Hajjaj bin Yusuf yang membunuh bahkan beberapa tabi'in itu. Ya, Anas bin Malik masih bersabar sampai ia wafat. Ya, nah, namun ya Abdullah bin Abbas itu tinggal di kota Taif. Ya, yang mana sebelumnya itu berperang Siffin bersama pasukannya Ali ya, jadi bukan pasukannya Muawiyah. Makanya di kota Taif. Ya, kalau beliau mengikuti jejak Muawiyah atau di bawah Muawiyah, seharusnya dia tinggal di kota Kufah. Ya, ya, bersama Abu Musa al-Asy'ari dan juga Ammar bin Yasir. Ya, Ammar bin As. Ya. Nah, beliau wafat pada tahun 68 Hijriah, ya, di usia 71 tahun, ya. Sebelum beliau wafat, ya, beliau sudah kehilangan penglihatannya, ya. Kita lanjut ke unsur fikih dalam hadis ini, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan adanya kebaikan dan keburukan. Dalam takdir Allah, ya. Allah menakdirkan orang ini bakal berbuat baik, bakal berbuat buruk. Ya, namun dia masih bisa merubah takdirnya. Dan Allah ketahui orang ini bakal berubah kok. Tapi itu karena keinginan kita. Ya, maka jangan pernah kita menyerah. Siapa tahu Allah masih beri kita takdir untuk berubah, masih. Ya, masih bisa berubah. Ya. Ya. Nah, inilah bagaimana kita yakini. Ya, kebaikan dan keburukan pasti akan menimpa kita. Namun bagaimana kita menghadapinya dengan maksimal itu tergantung dari amal soleh kita. Ingat, jangan pernah kita berkecil hati dalam beramal soleh. Allah janjikan akan berkali-kali lipat dibalasnya. Ya. Tapi ingat, di sisi yang lain, amal soleh apa sih yang perlu kita tingkatkan terlebih dahulu? Ya tentu dari yang wajib para jemaah sekalian. Ya. Jangan karena hadis ini kita ingin beramal soleh, tapi yang ditingkatkan yang sunnah dulu. Wajibnya ditinggalkan. Atau bahkan kita ingin beramal soleh, ya, kita maksimalkan, kita sudah antusias ingin beramal soleh, tahunya dengan amal soleh kita ada beberapa kelompok atau golongan yang terzolim, ya, atau bahkan kita ingin beramal soleh tapi caranya nggak tepat dan seterusnya, ya. Ingat seperti di awal kelas, di awal pertemuan, maksimalkan amal soleh kita dengan cara yang tepat, ya, dengan cara yang tepat, ya. Karena mereka mendengar, ya, apa yang kita ucapkan dan mereka tidak peduli latar belakang kita kan, ya. Masa ada ustadz ditanya, ustadz ngisi kajian di sini, iya, oh dulu IPK-nya pas kuliah berapa ya, nggak ada nanya kayak gitu, ya. Orang akan melihat di lapangan bagaimana orang ini menyampaikan ilmu yang benar, ya. Dan sioknya ya, nggak perlu dilihat ini ustadz mau dari mana, mau dari ini dari itu, ya. Mau dia wataknya bagaimana, tapi cara dia menyampaikan itu yang dilihat, ya. Mau dia IPK-nya 4 tapi cara nyampainya marah-marah menghardik kelompok sana sini, orang tidak akan menerima. Silahkan dibuktikan. Maka cara penyampaian dalil kita berdakwah itu harus tepat. Apalagi dakwah kita, dakwah salaf ini dimulai dari minus. Sekali lagi sering sekali ada ulangi, mungkin sudah bosen ya para jamaah sekalian. Dakwah kita ini dimulai dari minus. Jadi harus kita sampaikan dengan tepat juga. Yang ketiga, niat kebaikan yang tidak dilakukan dicatat sebagai satu kebaikan ini, ya. Walaupun jangan kita malah kemudah-mudahkan ya. Anak niat aja deh, nggak usah kerjain ah. Kan dapat satu kebaikan, tapi jangan ya. Rugi kita cuma dapat satu. Kalau kita amalin kan dapat 10 minimal. Itu minimal. Kalau kita maksimalan lagi amal sore kita dapat 700, bahkan bisa lebih, ya. Jadi jangan malas, ya. Kadang karena sudah ada hadis, ya, ah, Bashir, ya, hadis tentang janji-janji kebaikan Allah, kita malah malas loh, ya.
Seperti ya Wallahu ghafur Rabbul ghafur ya. Allah itu zat yang maha mengampuni. Ah, sudahlah, Anda maksiat dulu aja deh nanti. Allah kan insya Allah ngampunin Anda juga. Nggak begitu ya. Nggak begitu. Itu namanya bukan bertaubat. Itu mah namanya durhaka kepada Allah. Itu ada hadisnya ya. Nggak boleh bermudah-mudahan ya. Nah, niat merupakan amalan hati. Sekali lagi ya. Dan seorang benar berbuat kebaikan namun ia tidak melakukan maka ditulis sebagai pahala satu kebaikan. Karena itu sebuah amalan. Walaupun dalam hati aja. Ya, niat kebaikan yang tidak dilakukan tidak dilipat gandakan pahalanya. Ya, sesuai dengan hadis tadi ya. Allah alami cuma satu karena hanya niat. Ya. Karena yang dilipat gandakan ada niat kebaikan yang telah dilakukan atau dilaksanakan. Ya, yang sudah dikerjakan. Sedangkan yang dimasuk dalam pahala kebaikan sempurna ya adalah pahala kebaikan yang tidak dikurangi sedikit pun. Satu. Ya. Satu itu bagaimana ya? Kalau dia amal solehnya dianggap satunya sebesar gunung Uhud ya sudah sebesar gunung Uhud. Gitu kan. Kalau satunya sebesar biji kurma ya bisa sebesar biji kurma. Dan seterusnya. Ya, gitu. Allah tergantung amalannya kan. Nah, maka di hadis ini kita ketahui bahwa malaikat yang mencatat ya, yang sering kita ketahui, walaupun ini masih khilaf ya, bahkan jumhur ulama nggak menamai dengan rokib atid ya. Itu tugasnya mereka rokib atid itu, bukan nama malaikat ya. Ditugaskan untuk mencatat dalam niat-niat manusia ya, baik niat baik atau niat pun niat buruk ya. Untuk fikih yang keempat ya, melipat gandakan pahala kebaikan minimal 10. Nah, ini bentuk rahmatnya Allah nih, kemurahan Allah ya. Nah, sebagai dorongan kita ingin beramal soleh, ya, meningkatkan rasa roja kita, berharap kita, ya Allah, anu udah maksimal ini amal soleh nih. Allah, balas 700, jangan 10 ya Allah, 700 lebih nggak Pak? Ya, bersyukur, gitu ya. Nah, dan di ayat yang lain, Inna Allah la yazlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa ita min ladunhu ajrun azima. Ya. Sesungguhnya Allah itu nggak pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Ya, zarrah itu waktu itu pernah salah sampaikan ya, zarrah itu biji kemiri apa? Ya, sebesar biji kemiri ya, biji kecil gitu ya. Mana lupa ya apa sebesar biji apa ya? Kecil ya biji kenari atau biji apa? Ya. Walaupun dia nggak pernah Allah tuh nggak pernah menzolimi hambanya sebesar ya biji yang sekecil apapun tuh nggak pernah. Ya. Jika ada kebaikan sebesar biji itu juga biji zarrah ya, biji kenari, nggak lupa ya. Nah, misalnya Allah akan melipat gandakannya juga ya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Dan Allah nggak pernah menzolimi hambanya sedikit pun. Kalau dia layak dilipat gandakan, ya Allah akan lipat gandakan. Ya. Dan seseorang telah berniat kebaikan lalu melakukannya, namun ia tidak berhasil mendapatkan apa yang ia niatkan, ya karena nggak cukup, nggak mampu ya, maka tetap mendapatkan satu kebaikan sempurna, ya kan? Nah, unsur fikih yang kelima, ya besarnya karunia dan kemurahan Allah, ya. Nah, sebenarnya tadi yang kita bahas, satu amal soleh ketika sudah dikerjakan, maksimal bisa sampai 700 kali lipat. Paling kecil 10. Ya, ini kan besar banget karunia Allah, ya. Yang mungkin kaum konsumen kita nggak dapat gitu kan. Ya, maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amran fi sabilillah." Barang siapa yang berinfak dari harta-hartanya di jalan Allah, kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Ya. Nah, kata Allah, perumpamaan yang berinfak ya dengan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti ya orang yang menanam benih atau ya benih biji benih gitu ya, yang menumbuhkan 7 bulir, 7 benih ya yang lain dan 7 bulir dan setiap bulir menumbuhkan 100 biji lagi untuk ditanam sebagai benih. Bayangkan ya, berarti 700 nanti bisa lagi ditanam terus terus bertumbuh ya.
berkesinambungan. Itulah amal soleh. Kalau kita kerjakan satu, nanti yang lain nambah, yang lain ikut. Ya, kita niat kita nih ikut kajian gitu. Di kajian kita dapat orang yang, oh masya Allah banyak bantu kita. Bahkan jangka panjang. Nanti ketemu orang lagi, ini. Terus menerus itulah bentuk amal soleh. Allah akan sambungkan dengan amal soleh yang lain. Ya, Allah yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Allah itu melipat gandakan sesuai dengan kehendaknya, keadilannya, sesuai dengan yang dia inginkan. Kita nggak bisa membantah dan nggak bisa menjudge. Itulah kehendak Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia dan maha mengetahui terhadap perbuatan hambanya. Inilah bagaimana kita melihat bahwasannya karunia Allah itu luas. Wajib bersyukur. Nah, maka untuk melipat gandakan amal soleh kita, yang pertama kuatkan iman bagi pelakunya yang tadi. Yang kedua ikhlaskan niat, ya, ya. Kuatkan iman kita untuk apa? Ikhlaskan niat kita. Kalau iman kita nggak kuat, kadang niat kita sambil cari muka orang lain gitu. Kan ini nggak ikhlas kan? Kata Imam Syafi'i apa? Nah, man akhlasu bin niyatihi la yukhlisu, Anda lupa ya. Jadi barang siapa yang ikhlas dalam beramal, dia tidak akan mengucapkan ikhlas dalam amalannya. Ya. Jadi ikhlas itu amalan hati. Kita bisa mengetahui orang itu ikhlas ketika dia pandai menyembunyikan amal solehnya. Nggak usah dia umbar-umbar, udah ikhlas. Ya. Yang ketiga, besarnya manfaat yang ditimbulkan bagi orang lain. Khairun nas man anfa'u nas. Orang yang paling bermanfaat, yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi saudara lain atau orang lain. Ya, inilah salah satu bentuk bagaimana kalau amal soleh itu bisa berdampak baik bagi orang lain. Jadi amal soleh jangan cuma bagi yang jadi sendiri. Qiyamul lail, sholat, puasa, infak, itu bagi orang lain. Mendapatkan kebaikan. Silaturahim, saudara-saudara kita dikunjungi. Bagaimana kabarnya? Sehat? Gimana anak? Sekolahnya lancar? Ya, gak bandel gitu misalkan kan kalau sudah dewasa gitu ya. Nah, kemudian ya banyak ya hal-hal lain. Silaturahim, ya. Nah, inilah salah satu bentuk ya manfaat dari amal soleh. Banyak ya, apalagi seperti haji, umroh, ya. Wah, itu sangat banyak manfaatnya ya. Baik ketika umroh atau haji, kita sholat di Masjidil Haram, bertemu orang-orang yang mungkin beda negara, ngobrol, ya. Eh, Banyak pengalaman dan saling mendoakan. Ini Masya Allah loh ya. Terkadang ya, kenyamanan hati itu didapetin dari orang-orang soleh di sekitar kita loh. Ya kan? Kita nggak sengaja itu orang yang mungkin kita baru kenal, tapi motivasi kita. Masya Allah, ternyata selama ini saya nggak seburuk apa yang saya sangka kepada diri saya. Nyata orang lain memandang saya lebih baik daripada yang saya kira. Jadi motivasi loh, ya. Itu orang baru ketemu. Itu bentuk bagaimana amal soleh. Percaya para jemaah. Sekali silahkan percaya. Amal soleh itu akan mendatangkan kenyamanan hati. Percaya. Ya. Dan itu perlu kita perbaiki juga nih bagi diri kita gitu kan. Kita sudah beramal soleh nih banyak. Nah, maka perbaiki kita dalam berinteraksi juga. Ya, yang selama ini gampang emosi. Kalau ngomong itu gampang misalkan nyakitin hati atau bagaimana. Coba diubah, nggak apa-apa. Ya, diubah gitu. Ya. Bayangkan kan, ini anak pernah dapat sedikit keluhan lah gitu ya. Bayangkan ya, baru pulang ya, eh, capek kerja gitu ya. Nah, malah ditegur istri dengan bahasa yang kasar, ya. Itu kan nggak nyaman gitu. Kasihan juga orang yang capek gitu. Jadi timingnya nggak tepat lah kasar. Kalau mau nasihati, pertama cari waktu yang lenggang. Kedua dengan bahasa yang baik juga dong, ya kan? Walaupun suami istri ataupun ya, apalagi sebenarnya apalagi suami istri gitu ya.
Itu karena kita sama teman-teman kita juga pasti ingin bernasihat dengan cara yang tepat kan, agar tidak menyinggung perasaan. Kita ubah dari hal-hal seperti itu ya. Karena itu menunjukkan amal soleh kita berguna atau tidak gitu kan. Yang keempat, amal soleh ya dilakukan pada waktu yang tepat ya atau tempat yang lebih utama ya. Nah, ketika kita di tempat misalkan seperti sekarang nih ya, saudara-saudara kita sedang dalam kesulitan di Sumatera, bantu. Yang punya rezeki bantu, nggak punya doa udah ya. Ini waktu yang tepat ini ya kasarnya gitu. Cuma jangan kita berharap setiap waktu ada saudara kita yang terkena musibah, ya jangan juga. Cuma ini waktu yang tepat untuk kita mendoakan ya. Karena mereka sedang dalam keadaan fakir dan duafa sudah. Mereka nggak bisa dapat apa-apa gitu kan. Ya. Nah, inilah tempat ya. Bagi yang bisa dapat menyalurkan tenaga, sekarang tempatnya ini di Sumatera, gitu kan? Ya kita lihat ya, kalau video sudah banyak sekali ya. Yang mungkin walau alam ya, ada mungkin melihat video yang belum disensor gitu ya. Mayat tinggal kakinya doang, badannya nggak tahu kemana ketika ditarik gitu kan. Kasihan gitu kan melihatnya. Ya. Ya. Apalagi kalau sanak saudaranya yang melihat sendiri ini kakinya doang ya. Kita nah lihat ya, nah nggak tahu yang melihat video-video yang lain, cuma kasihan ketemu mayat tinggal kakinya. Ya kasarnya kalau di kafanin juga enggak, ya kakinya doang udah kayak cuma tinggal tangkai doang gitu kan. Sedih ngeliatnya. Ya. Yang kelima, baik dalam melakukan. Nah ini, cari cara terbaik dalam beramal. Ya. Ya, itulah tadi kita banyak sebutkan, ya dari waktu, tempat juga itu caranya terbaik gitu kan. Menyampaikan juga jangan cara yang terbaik gitu. Ini udah sering kita ulang-ulang ya, ya kan? Jadi nggak bisa semua orang kita paksa untuk memaklumi karakter kita gitu. Lah saya kan emang orangnya belak-belakan gini. Ya orang pertama kali bertemu masa peduli gitu kan. Mohon maaf nih sebelum ngomong bapak belak-belakan apa nggak ngomongnya kan nggak bisa gitu kan. Ya, apalagi kalau di forumnya kajian ya nggak bisa sudah. Apalagi zaman sekarang kajian videonya gampang dipotong-dipotong. Oh Wahabi keras, takfiri ya sebagai panitia surga gitu kan mereka ngecap kita kan. Ya karena mungkin cara penyampaian kita juga kurang tepat. Bisa jadi gitu kan. Ya, walaupun yang disampaikan kan benar Ustaz ya, benar memang. Tapi cara menyampaikan kepada orang awam tidak seperti itu. Ya, maka cara beramal terus baik juga. Kita mau berinfak, tapi kita zolimin orang lain yang ingin berinfak juga. Ya salah, nyerobot antrian misalkan. Atau misalkan kita ingin, ya banyak amal soleh yang kita jangan sampai menzolimi orang lain. Ya. Yang keenam, besarnya rintangan yang dihadapi ketika beramal. Nah ini, ketika dapat ujian, musibah, ingat ini ujian dari Allah salah satunya. Ya, walaupun ya karena musibah, karena ya perbuatan kita, kalau kita lulus dari ujian tersebut, ya Allah semakin meningkatkan amal soleh kita. Maka bersabar. Ya. Minimal kalau ngeluh dalam hati aja lah gitu ya. Kalau misalkan masih belum bisa bersabar sekali, jangan menghardik Allah, itu yang jangan. Yang keenam, niat keburukan yang tidak dilakukan dicatat sebagai satu kebaikan. Nah ini, ada satu bentuk karunia Allah juga. Orang udah niat buruk gitu. Tapi karena dia bertakwa kepada Allah, Allah itu enggak. Ya, nah serupa dalam surat Maryam atau surat Kahfi ya. Yang ketika tiga pemuda terjerumus atau terjebak dalam suatu gua, ya, salah satunya itu pemuda ingin mohon maaf ya, ingin berzina tapi dia takut kepada Allah. Sudah di suatu ruangan, tapi karena takut kepada Allah keluar sebuah kebaikan. Ya, lihat tuh orang udah mau kemaksiatan ini udah ditunda kebaikan. Ya, meninggalkan keburukan yang dicatat sebagai satu pahala kebaikan jika motif meninggalkan keburukan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah. Wih, ini dosa udah banyak lagi. Masih nggak sadar-sadar. Ya. Kalau kata orang tuh apa tuman ya. Tuman tuh apa ya bahasa lainnya tuh udah tahu salah berulang-ulang dilakuin lagi. Lebih buruk daripada keledai gitu kan. Udah tahu dinasihatin berkali-kali masih nggak berubah. Itu tuman ya bahasa orangnya nggak tuman. Ya. Kamu tuh tuman ya diomongin susah gitu. Tuman.
ya. Nah, namun ya, ini berniat keburukan tidak, namun tidak melakukannya terbagi menjadi tiga golongan, tiga macam. Yang pertama, orang berniat berbuat keburukan, namun tidak melakukannya karena Allah, maka Allah mencatat satu kebaikan baginya. Nah, sempurna. Ya. Nah, ini golongan pertama. Yang kedua, orang berniat keburukan lalu meninggalkan keburukan tersebut bukan karena takut kepada Allah, namun ia sudah tidak membutuhkannya lagi. Ya. Nah, maka tidak ditulis baginya sebuah pahala dan tidak ditulis juga sebagai dosa ya karena tidak melakukan. Ya seperti hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna Allah tajawwaza an ummati ma hadatsat bihi anfusaha malam ta'mal atau tatakallam." Ya, Allah semuanya memaafkan bagi umatku. Ya, sungguh Allah memaafkan bagi umatku, ya, umat Rasulullah SAW yang terbesit untuk dalam hatinya berbuat keburukan, namun belum dia lakukan atau dia ucapkan, maka Allah biarin, Allah maafkan. Ya, tapi tidak disebutkan bahwa dia mendapatkan pahala. Karena meninggalkannya bukan karena Allah. Jadi yang pertama itu karena Allah, satu pahala. Kalau kedua tidak meninggalkannya bukan karena Allah, maka tidak dapat pahala. Yang ketiga, orang berniat keburukan lalu melakukannya, namun ia tidak mendapatkan keburukan yang diinginkannya, ya udah diproses cuma nggak berhasil, ya maka dia sudah mendapatkan dosa karena sudah proses gitu ya. Nah, inilah tiga bentuk ya yang tertunda amal buruknya, tapi beda hasilnya, beda catatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unsur fikih yang ketujuh, keburukan dicatat tanpa dilipat gandakan, ya secara nominal atau kuantitas, tapi kualitas ya tergantung. Kalau dosa besar ya dosa besar sudah, ya satu tapi. Ya, inilah bentuk karunia Allah juga. Bayangin kalau dosa besar dilipat gandain, nauzubillah min dzalik, jangan gitu ya. Nah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha aw man jaa bisayyi'ati wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Ya, di hadis yang lain, ya. Nah, di firman Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan kebaikan 10 kebaikan dilipat gandakan semisalnya. Ya, minimal. Wa man jaa bil hasanati, ya bisa afwan, ya kalau dia berbuat keburukan ya maka tidak dibalas kecuali dengan keburukan itu juga misalnya. Dan Allah tidak menzolimi, tidak melebihkan dan tidak mengurangi. Ya, kebaikan dilipat gandakan secara kuantitas jumlah, namun keburukan tidak dilipat gandakan secara kuantitas, namun secara kualitas bisa jadi. Ya, dosa dia tambah besar bisa. Ya, ini yang perlu diingat. Jadi ya, satu aja dosanya tapi besar ya itu ngeri juga gitu kan. Nah, Nah, maka ya demikianlah kemurahan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wailul liman ghalaba wahdanuhu, ya asrotihi, ya. Celaka bagi orang yang yang hanya menghitung satu kali lipat dosa namun ternyata ya dapat mengalahkan kebaikan 10 kali lipat, ya. Nah, jadi jangan sampai satu keburukan itu menggugurkan 10 kebaikan kita ya karena terlalu besar dosanya. Nauzubillah min dzalik. Ini perlu kita hati-hati dalam diri kita itu menjaga diri kita dari perbuatan dosa yang besar, ya karena seyogyanya selayaknya kita menjauhi seluruh kemaksiatan kecil walaupun besar. Dan juga untuk kita bisa pantas menuju surga Allah, kita melakukan amal soleh kita dengan maksimal, ya. Agar apa? Agar kita punya modal yang cukup menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan untuk dipermudah ya hisab kita nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama yang paling penting, ya bukan yang paling penting ya. Yang pertama kita akan lalui adalah fitnah kubur kan. Ya, dua soal malaikat kepada kita di kuburan itu bergantung pada amal soleh kita, bukan kita belajar bahasa Arab. Ya, bukan berarti orang belajar bahasa Arab pasti lurus ya dua pertanyaan malaikat tersebut. Atau dua malaikat yang bertanya, ya, tapi karena keimanan kita, wallahu a'lam bishawab, ya. Mungkin ini yang bisa kita bahas dari materi karunia Allah yang begitu luas, ya. Di hadis Athalisul Ashar, ya, hadis ke-13, ya, dalam pembahasan hadis qudsi, wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin tafadhol dari para jamaah sekalian,
Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan untuk kita diskusikan bersama? Tafadhol bagi para jamaah sekalian. Ya, tentang bagaimana karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tafadhol. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol. Mau bertanya, ada 6 kiat tadi, boleh diulangi Ustadz? Oh ya, nah, Iya. boleh ya. Kiat untuk kita memaksimalkan amal soleh kita ya. Nah, silakan yang mau screenshot, ya silakan. Ya, karena siapa tahu kita udah banyak nih beramal soleh nih. Tapi salah satu dari kiat ini yang nggak eh, terpenuhi, ya mungkin nggak maksimal. Ya, jangan sampai ya. Agar apa? Kualitas amal soleh kita itu besar. Ya, yang pertama itu kita kuatkan keimanan kita. Selalu tingkatkan karena keimanan itu mempengaruhi dari yang kedua itu keikhlasan, gitu kan? Jadi keimanan mempengaruhi keikhlasan. Ya, yang ketiga ya besar manfaatnya yang kita timbulkan, ya kan? Ya coba cari nih, oh manfaat terbesarnya gini. Ya udah kita laksanakan. Gak harus harta, ya perbuatan juga bisa. Ya. Yang keempat, waktu dan tempat yang tepat, yang lebih utama yang mana sih gitu. Sekarang kan ada Palestina, ada Sumatera yang lagi terkena musibah. Mana sih yang lebih utama? Gitu kan? Ya. Nah, ya kalau bagi diri anak, kalau punya harta lebih ya silahkan dua-duanya. Tapi kalau punya se ya terbatas, bonggo yang di Sumatera dahulu. Karena kenapa yang di Sumatera ini pemerintah kita belum buka sebagai bencana nasional. Artinya apa? Saluran bantuan dari luar itu belum bisa dibuka secara legal lah kasarnya. Ya. Secara politik tuh belum dibuka lah. Ya. Yang kedua, potensinya kan lebih cepat surut di Sumatera, insya Allah. Karena kalau di Palestina kan sudah perang. Kalau ini kan ya bencana alam gitu. Ya, walau alam ini pendapat anak pribadi. Yang kelima ya melakukan yang terbaik dalam amal kita. Ya, kiat-kiat terbaik. Cara kita menyampaikan, mengucapkan dengan yang baik, ya, dan seterusnya. Yang terakhir ya, tapi kita jangan nyari rintangan ya. Tetap kita hadapi rintangan dengan mengharapkan pahala yang lebih besar. Ini insya Allah Om, ya, dengan kiat dilipat gandakannya amal soleh kita. Ya, atau dimaksimalkannya lah amal soleh kita. Soal terjauh Om ya. Nah, Terima kasih Ustadz. ya, sama-sama Om. Ya, tafadhol bagi para jamaah yang lain ingin bertanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Om ya, tafadhol. Nah, Ustaz, ini apa di luar tema nih, Ustaz? Ya, nggak apa-apa Om. Nah, yang mau nanya mengenai arisan, Ustaz. Ya kan, Ya. beberapa teman itu kan kita sudah, kalau kita sudah dengar tempo hari, memang beberapa itu sudah kita ikut kajian dengan Ustadz Erwandi, Hmm. Alhamdulillah, ya Allah. Mengatakan bahwa semua arisan itu tidak boleh. Ya kan? Hmm. Nah, tetapi bagaimana hukumnya kalau kita misalkan mengadakan arisan itu untuk di kalangan RT untuk maksudnya tetap menjaga ukhuwah karena kadang-kadang walaupun satu RT kita jarang bertemu Ustadz. Nah, itu Oke. hukumnya seperti apa Ustadz? Apakah diperbolehkan atau bagaimana gitu loh. Syukran Ustadz. Ya, afan wa yakum bismillah ya. Nah, ini ada dua variabel dulu yang akan Anda jawab ya. Yang pertama itu tadi Ustadz Erwani menyampaikan arisan itu haram karena ada riba nasiah ya, riba waktu. Ya goror di situ kan. Ada kegororan ya. Itu masih khilaf ya Karena arisan itu kan nominalnya tidak bertambah, tidak berkurang. Tapi memang ada ketidakjelasan ya, ada maisir dalam mengocok ya, mengundi apa? Mengundi mendapat ya memang satu darianya Anda juga setuju dengan pendapat Saudara Wandi kita jangan melakukan arisan. Cuma yang kedua tadi Umu sampaikan gimana kalau kita melaksanakan arisan dengan tujuan menyambung ukhuwah Islamiyah sesama tetangga atau RT dan RW gitu ya. Ini dulu anak pernah ketemu kasus yang ada orang sekarang itu kalau nggak pakai riba susah, kita nggak bisa bersaing dengan ekonomi katanya gitu.
Nah, bukan berarti untuk kita menyampaikan kebaikan yang lain, kita halalkan apa yang Allah haramkan. Nah, kalau tadi umum kan kita memegang pendapat Ustaz Irwandi, arisan itu haram. Karena ada maisir, ada judinya kan, ada undiannya. Ya maka dengan alasan kita menyambung ukhuwah Islamiyah, kita nggak bisa menghalalkan yang haram. Bukan berarti untuk kita urusan ukhuwah Islamiyah berarti arisan menjadi halal, tidak. Namun, kalau misalkan kita nggak ikut arisan, kita dijauhi lingkungan, bahkan bisa kita mencelakai diri kita, maka konsep syariah memperbolehkan karena itu hifzun nafas, mudaratnya besar. Paham ya? Jadi tergantung kondisinya, Ya. Kalau misalkan umum nggak terlalu terpaksa, atau kata lain, kalau umum nggak ikut nggak apa-apa, ya, secara lingkungan, usahakan tinggalin. Ya. Tapi kalau misalkan kalau nggak ikut, umum bisa dimusuhin, bisa bahkan nanti ya ada ada yang lain bisa bahkan sudah bentuknya perilaku atau tindakan untuk menjaga hifzun nafas, untuk menjaga diri. Insya Allah nggak apa-apa. Insya Allah nggak. Tapi niat kita untuk menjaga diri ya, bukan karena niat kita arisan. Allahu alam bisawab. Nah, Oh, itu nah, eh, ya baiklah Ustadz, syukron atas pencerahannya. Satu lagi Ustadz, kalau ya. arisan tersebut diadakan di dalam masjid dan Hmm, setahu apa ilmu yang minim banget yang saya punya, itu kalau kita melakukan transaksi di dalam masjid itu tidak diperbolehkan. ya, Tetapi sohe. itu bayar arisan di masjid, kemudian dikocok di masjid dan diserahkan juga. Kadang ada di masjid, ada pun di rumah. Itu hukumnya seperti apa, Ustadz? Syukron. Nah, salam warahmatullahi. Ini nggak boleh, Ya. Secara hukum taklifi, ya, kita nggak boleh bertransaksi di masjid. Ya, bedain transaksi sama kita melihat barang, Kalau kita transaksi, makanya beberapa masjid itu kan jual belinya kan di pelataran masjid, bukan di dalam masjid. Karena dalam masjid itu khusus untuk ibadah, ya. Dan itu tidak boleh kita transaksi. Ya, makanya pembayaran apa itu kalau usahakan di keluar masjid dulu, walaupun sekarang udah mudah kan lewat m-banking gitu ya. Tapi kalau kita mau bayar apa keluar masjid dahulu. Berapa berapa gede sih masjid gitu ya? Apakah semua masjid segede Istiqlal kan enggak gitu ya? Kalau sama masjid segede masjid di dalam kan enggak. Keluar masjid, bayar, masuk lagi nggak apa-apa. Apalagi arisan, udah bikin majlis dan majlis di masjid itu dimulia loh. Majlis tolibul ilm, majlis baca Quran itu mulia. Nah ini bikin majlis yang mohon maaf dalam lingkup yang keharaman, ya. Apalagi sampai ada akadnya, ya sudah jelas tidak boleh. Apakah berdosa satu? Wallahu alam itu urusan Allah. Tapi secara hukum yang nggak boleh sudah. Pertama melanggar syariat, yang kedua melanggar moral gitu, ya. Makanya nah juga setuju pendapat ulama yang tidak memperbolehkan, walaupun enggak kita nggak bilang dosa ya, tidak memperbolehkan walimahan di masjid. Kalau boleh, walimah mutanah jangan di masjid karena itu pesta. Jangan deh. Walimah itu kalau bisa di luar masjid. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu pendapatan umum ya. Oh, jadi kalau walimah pun, walaupun di bawahnya itu bukan masjid, hanya aula, tetap apa masih diperbolehkan, Ustadz? Nah itu juga khilaf tuh. Dulu kan Ustadz Abdul Hakim sama Ustadz Yazid ya, nggak boleh mutlak tuh kan. Kalau itu masih bangun masjid nggak boleh. Cuman kalau misalkan itu, karena lihat kondisi bangun itu tuh biasanya dipakai buat apa. Kalau misalkan emang itu ruangan lebih sering dipakai untuk kegiatan umum, berarti itu kan masjid. Itu hanya satu bangunan dengan masjid, tapi lantainya beda misalkan. Ya, cuma bagusnya sih sebenarnya dipisah ya. Cuma kan terkadang, terkadang apa karena lahan, ya. Jadi kalau bisa dipisah. Tapi kalau nggak bisa ya sudah. Tapi bisa dianggap itu bukan masjid. Ya banyak kan contohnya kayak Masjid Sunda Kelapa, Masjid Salman kalau nggak salah ya, nah nggak tahu kalau Salman tuh kayak lantai satunya buat walimah sering deh. Atasnya kan masjid. Buat anak lantai satunya bukan masjid itu. Hmm. Itu kan sering banget tuh walimah kan. Nah, kayak acara-acara lain disewain. Itu bukan Ya, masjid sudah. Jumatan nggak bisa di situ lah kita.
kecuali masih nyambung jamaahnya, ya. Cuma kalau misalnya sholat Jumat itu untuk masjid, alasan nggak? Wallahu alam, besok om ya. Nah, Ustadz, syukran Ustadz. Ya, apa wa yaki om, ya tafadhol, mungkin para jamaah yang lain masih ingin, maaf bila ada yang ingin bertanya atau kita masih ingin diskusikan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Beta, tafadhol Pak Beta. Mau tanya Ustadz nih di luar topik ini ya. Ya, Itu nggak masalah. eh, kan banyak perusahaan-perusahaan Korea itu jual misalnya kayak cincin, gelang, kalung apa segala macam. Katanya itu untuk kesehatan gitu ya. Jadi itu bisa menyehatkan badan. Ya, Nah, itu kan identik kayak jimat kan gitu ya Ustadz ya. Itu kira-kira hmm, sering nggak tuh ya Ustadz? oke. Jadi kayak gelang, cincin, ya kalung. Eh, Jimat itu kalau dia bentuknya goib, Pak Beta. Misalkan, oh kalau saya pakai jimat ini atau pakai kalung ini, saya terhindar dari musibah seharian ini. Tapi nggak ada unsur logisnya, ilmiah itu nggak ada, Pak Beta. Tapi kalau kayak tadi, misalkan nih kalung karena ada batu apa yang saya nggak tahu ya, mungkin secara medis gitu ya. Oh ini batu bisa apa menjauhi dari radiasi atau memberikan kelancaran pada darah. Ya insya Allah boleh kalau itu. Itu bukan jimat Pak Beta. Tapi itu memang secara ilmiah ada gitu. Kayak apa sendal lah yang buat yang ada kayak jendol-jendol. Itu secara ilmiah kan memang bisa. Jadi itu bukan sebagai jimat. Jadi jimat itu ya tamimah ya bahasa Arabnya. Ya. Segala bentuk yang diyakini secara goib menghindari bala Oh ya. secara goib. Nggak ada ilmiahnya itu. Ya. Nah, tapi itu kan kalau itu ada ilmiahnya ya berarti Mbak Beta. Cuman kalau laki usahakan, karena kan laki itu nggak boleh berhias seperti perempuan, nggak boleh gelang, nggak boleh kalung. Ya, Usahakan jangan yang gelang kalung, usahakan. Cuma kalau misalkan udah kepepet, ini pengobatan cuma bisa ini, dan bentuk yang gelang atau kalung, itu sudah urgent. Itu udah termasuk makosid syariah, menjaga diri. Boleh. Tapi itu kalau udah darurat. Tapi kalau misalkan ada alternatif lain, usahakan dihindari. Karena lelaki itu nggak boleh pakai gelang, kalung, cincin boleh. Ya. Nah, iya itu Ustaz. ya. Jadi ibaratnya itu kan ada seorang ustadz, dia mungkin mempelajari ilmu skalar energi kali ya. Jadi sehingga di YouTube-nya banyak berzikir-zikir yang kayaknya ekstrim gitu ya. Jadi akhirnya eh, beberapa orang berpandangan itu kayak jimat gitu. Hmm. Zikir dengan bantuan alat seperti tasbih gitu ya, Pak Beta ya. Nah, jadi makanya eh, karena penampilannya itu sehingga ada orang berpendapat itu berarti jimat ya dia punya keahlian, artinya kalau saya googling skalar energi itu memang eh, banyak yang di negara-negara lain pun kayak begitu. Jadi misalnya kalau dia memakai itu tuh dia punya kekuatan yang lebih hebat gitu, dia bisa Wah, mengangkat oke. sesuatu. Nah, itu kalau di googling judulnya itu skalar energi gitu. Wah, itu saya belum nyampe ranah. Kalau itu ilmiahnya ada, jangan. Cuma kalau udah sampai sampai respon manusia seperti itu terlalu dulu. Lebih baik Ya, dihindari hal seperti itu. Apalagi sudah sampai menyinggung ibadah, sampai betul zikir apa. Bisa ya, sampai ranah, tapi kita belum bisa sampai bilang sekarang syirik. Tapi bisa kalau sampai orang terlalu berlebihan itu, bisa juga ya, ke dalam syirikan. Jadi menganggap bahwa inilah yang mengubah seseorang, tapi bukan Allah gitu kan. Jadi ya. kalau bisa kayak gitu dihindari. Eh Sebetulnya nggak apa-apa pakai tasbih untuk mempermudah kita menghitung kan. Biar Ya, kita mohon maaf ya, mohon maaf kalau misalkan sudah lupa, sering lupa untuk ngitung, tasbih itu boleh gitu. Oh ini tadi saya berapa? Oh nah, 27. Oh ya ini tadi tadi boleh. Cuma kalau untuk kayak jimat, kalau misalkan nggak pakai tasbih nggak afdol nggak. Rasulullah nggak pernah jika pakai tasbih gitu, ya kan?
Nah, gitu ya Pak. Jadi kalau ada ilmiahnya tafadhol, silahkan. Tapi kalau misalkan sampai seperti itu sudah berlebihan tidak boleh. Segala yang berlebihan itu nggak boleh. Bahkan Oke, menghormati Rasulullah aja nggak boleh berlebihan. Apalagi menghormati benda yang nggak jelas gitu kan. Atau kita ya, masih belum tahu ya. Allahu ya. a'lam. Ya, Eh, itu ya Pak Beta ya. Masih ada waktu nggak Ustadz? Ya mungkin satu Saya- dua lagi. Ya, ini ada Jadi pertanyaan juga. tahun 97 waktu Krismon itu kan banyak kredit macet tuh. Rata-rata orang artinya banyak kartu-kartu kredit itu yang nggak bisa dibayar oleh nasabahnya gitu ya. Nah, kalau menurut pengetahuan umum, katanya kan semua kartu kredit itu diansuransikan. Jadi kalau terjadi gagal bayar, berarti ada perusahaan asuransi yang menutupnya gitu ya. Oke, oke. Nah, itu kejadian di Indonesia kan, sampai-sampai Citibank, ABN AMRO itu tuh Iya, eh, kabur dari Indonesia gitu karena oke. banyak kredit macet gitu ya. Ya, ya paham, paham sudah Pak Beta. Oke. Ya itu gimana Nah, tuh? Artinya itulah kenapa asuransi itu haram. Itu saya pernah bahas di S2 itu. ya, Kepala dosen saya ya, hukum. Asuransi itu unsur haramnya sudah jelas. Pertama dia riba. Kedua itu goror. Ketiga itu maisir. Udah tiga-tiganya ada. Lihat kayak gitu. Mau bayar asuransi banyak apa kalau utang lebih banyak kan berarti itu apa? Riba. Kedua itu kan nggak jelas. Jadi kalau berkait tentang asuransi, sekarang ada asuransi syariah yang mana mereka udah punya metode. Menurut saya itu lebih oke. Jadi itu namanya ta'awun ya. Jadi saling menolong, tolong tolong menolong yang mana nanti dikasih tahu bahwa nanti kalau di asuransi apa syariah yang asuransi syariah itu nanti ketika deposit misalkan bayar premi per bulan misalkan 2 tahun pertama itu 600 ya nanti ditarik setiap bayar premi itu 10% buat biaya operasional itu nggak apa-apa sampai nanti ada namanya ta'awun saling tolong menolong misalkan 10 orang oh yang ini lebih butuh nggak apa-apa kita tolongin itu masih oke tapi masalahnya di Indonesia bahkan yang berembel-embel syariah aja saya diskusi sama yang kerja di sana kayaknya nggak syariah nih kata ya menurut saya kalau bisa jangan asuransi kalau bisa tapi kalau ya, kepepet ya sudah karena saya masih anak pribadi masih banyak ngasih toleransi lah mungkin beberapa ustadz yang nggak menoleransi ya mungkin ada wallahu a'lam enggak ya ya. Jadi gini, yang saya mau tanyakan kan itu si kayak Citibank misalnya kan udah nggak ada Hmm. di Indonesia. Tapi kita misalnya salah satu yang memiliki artinya eh, kewajiban untuk mengembalikan uang itu, tapi dia udah nggak ada di Indonesia gitu gitu loh. Itu gimana tuh ininya? Eh, karena kejadian Krismon 97 Ya, itu paham, paham, Pak Bita. Ya, jadi kalau misalkan kita udah pengen bayar utang, tapi udah nggak ada yang penerimanya itu, dan kita nggak tahu penerima itu apa enggak, Hmm. perbanyaklah infak. Karena kita udah nggak bisa bayar kan. Perbanyak infak. Ya, Hmm. niat kita Ya, untuk melunasi hutang itu nggak apa-apa. Ya, perbanyakin infak. Karena lupa dalilnya, tapi pernah dianjurkan itu. Ya, jadi kalau oh, misalkan kita ingin membayar hutang, tapi orangnya sudah tidak nggak tahu kemana, dan kita nggak tahu ridho apa enggak, perbanyakin infak. Allahu a'lam. Bisa, tapi jangan ditargetin gitu ya. Perbanyak aja nggak usah. ya jadi Saya kan terjawab. kalau rata-rata orang yang kredit macet gitu, itu Ya kan mungkin cukup Pak Gut ya. Nanti waktu ya. oke oke oke. Ya nanti kita kapan lagi kita diskusi lagi nggak masalah ya Pak Beta. Oke. Terima kasih Ustaz. Ya, Ya Assalamualaikum. sama-sama Pak Beta. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Ya. ada di chat Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau saat kita sedang bertangan sholat mau buang angin? Apakah sah sholat kita menahan buang angin? Syukron. Waalaikumsalam ya Bismillah ya Um. Nah ini dari Ummu Yayah ya. Kalau masih belum keluar angin, sah. Ditahan nggak apa-apa ditahan. Ya, tapi kalau mampu, kalau misalkan sudah sampai mengganggu kekhusyuan sholat, makruh, jangan.
Karena khusyuk sholat itu lebih utama daripada kita buang angin. Kasar kita buang angin masih bisa sholat lagi. Tapi kalau kekhusyukan sholat, nanti kualitas kalau sholat kita menurun, udah selesai nih sholat wajib kita. Kan nggak bisa diulang lagi sholat wajib itu, sekali doang. Nanti nggak maksimal. Makanya ulama mendapatkan itu makruh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini pendapat Syekh Soleh Fauzan ya, dalam kitab Malakhosul Fikih. Jangan, kalau ingin buang air, ingin buang hajat, ingin berhadas, tuntaskan nggak apa-apa. Tuntaskan. Agar apa? Nanti sholat kita lebih maksimal. Tapi kalau kita masih bisa menahan tanpa mengurangi kekhusyuan kita, nafat tafadol. Nah, cerita ya. Saya jawab insya Allah ya, Ummu Yayah ya. Nah, mungkin insya Allah tidak ada pertanyaan lagi ya, para jemaah sekalian, karena waktu sudah lebih sedikit ya. Nah, insya Allah ya, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, yang mana insya Allah ilmu yang kita tempuh menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita bisa bertemu dengan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangankan dosa-dosa kita telah diampuni, amal soleh kita dilipat gandakan, dan menuju pintu surga yang kita inginkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Ana minta maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dari yang kita bahas bersama, atau dari ucapan dari dia yang kurang berkenan. Sekali lagi Ana minta maaf sebesar-besarnya. Barakallahu fikum, walhamdulillahirabbil alamin. Nah, khatim kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.